Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 SD Gunung Ar-Rahman? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Tidak kurang satu apapun. Ya, insya Allah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, ketemu lagi dengan Pak Dani. Insya Allah hari ini kita kembali akan belajar matematika kelas 4. Oke, untuk memulainya, mari bersama-sama dengan membaca basmalah. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan membaca basmalah ini, pembelajaran kita semakin berkah, diridhoi Allah dan ilmunya bermanfaat. Selanjutnya kita lihat tayangan berikut ya. Siap-siap ya anak-anak. Ayo. Anak-anak hebat, SD IT Nur Ar-Rahman, kelas 4, pembelajaran kali ini matematika, itu yang pertama tentang sudut yang dibentuk jarum jam dan sudut pada bangun datar. Yang kedua, kita akan belajar hubungan antar garis, garis dan hubungan antar garis. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama tentang pengetahuan, yaitu 3.12, menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang kedua, 3.10, menjelaskan hubungan antar garis, yaitu garis jajar, berpotongan dan berimpit dengan model konkret. Berikutnya ini keterampilan, yaitu 4.12, mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Yang keduanya, 4.10, mengidentifikasi hubungan antar garis, yaitu garis jajar, berpotongan dan berimpit dengan model konkret. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan mengamati siswa dapat menentukan besar sudut kecil yang dibentuk dua jarum jam. Yang kedua, dengan mengerjakan soal, siswa dapat mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku pada kehidupan. Dan yang ketiga, dengan latihan, siswa dapat menentukan besar sudut dari bangun datar dengan mengetahui dari besar sudut yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan mengamati, siswa dapat menentukan hubungan antar garis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bersiap? Kita lanjutkan. Yang pertama, kita akan menghitung sudut pada jam. Yuk, bersiap-siap. Siapkan buku biru pelajaran matematika. Baik, anak-anak hebat, kelas 4 SD Nur Ar-Rahman, kita lihat penjelasan berikut ya. Ini ada gambar jam menunjukkan pukul 3 tepat. Jarum panjang ke angka 12 dan jarum pendek ke angka 3. Sudut yang dibentuk oleh jam 3 ini adalah sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Berikutnya, sudut siku-siku ini kita bagi menjadi 3 sudut yang sama besar. Ya, kenapa kita bagi 3? Karena dia melewati 3 angka, yaitu 1, 2, dan 3. Ya, maka dibagi 3. 90 dibagi 3 itu 30 derajat. Artinya, setiap dia berpindah satu angka, maka akan membentuk sudut 30 derajat. Ya, perpindahan dari 12 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 3 itu akan membentuk masing-masing
30 derajat. Setiap bergerak ke satu angka atau dalam jam itu 5 menit, maka dia akan membentuk sudut 30 derajat. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke latihan insyaallah. Kita coba ya. Dengan latihan soal, disiapkan buku birunya. Silakan nomor 1. 5 hitungan ya. Ini jam menunjukkan pukul 1. Silakan 5 hitungan mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah semuanya? Alhamdulillah. Kita lihat berapa jawabannya. Ini dia melewati satu angka saja, hanya lompat sekali saja dari 12 ke 1. Maka sudutnya yang dibentuk adalah betul 30 derajat. Wah, hebat. Berikutnya kita nomor 2. Siap-siap ya. Oke, ini soalnya dia pukul 2 tepat, sama 5 hitungan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Dia loncat 2 kali dari 12 ke 1, kemudian ke 2. Maka sudutnya adalah berapa? Betul, 60 derajat. 30 tambah 30. Atau 30 dikali 2. Good job, hebat semuanya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ingat yang dicari adalah sudut yang terkecil. Oke ya, nomor 3 sudah siap? Oke, nomor 3. Siap? Ini dia soalnya. Pukul 5. Sama 5 hitungan. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah semua? Hebat. Berapa hasilnya? Ya, betul. 150. Dari mana 150? Kita lihat. Kita bahas bersama ya. Kita lihat loncatnya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari angka 12 ke angka 5 itu loncatnya 5. Maka tinggal dikalikan 30 derajat dikali 5. Hasilnya 150 derajat. Atau boleh juga 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Hasilnya juga sama 150. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Saya ingat ya, yang dicari sudut yang terkecil. Nomor 4, ini dia soalnya. Pukul 8 tepat. Sudut yang dicari sudut terkecil, nah yang ini. Siap ya? 5 hitungan sama. Siap. Oke. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa hasilnya? Sudah tahu? Hebat. Hasilnya adalah 120. Dari mana 120? Betul ya. 120 berasal dari sini ya. Ada berapa kali loncatnya? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 kali berarti 4 dikali 30 sama dengan 120. Atau tadi apa? 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Hasilnya sama 120 derajat. Bisa ya? Alhamdulillah, luar biasa. Kita lanjutkan pembelajarannya insyaallah.
Selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 5. Masih ingat yang dicari adalah sudut yang terkecil. Oke, nomor 5. Soalnya pukul 3:30 atau 3:30. Silakan sama dalam 5 hitungan ya. Ya, mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Alhamdulillah. Kita lihat jawabannya. Berapa? Ada yang tahu? Iya, betul. Jawabannya adalah 75 derajat. Oke, kita bahas bersama-sama dari mana 75 ini. Oke, kita lihat. Dari angka 6 ke 4 atau dari 4 ke 6. Kita lihat hitung berapa kali. 1, 30 derajat. 2, kedua itu juga sama, 30 derajat. Nah, berikutnya dia tidak sampai 30 karena dia ada di tengah-tengah di situ. Berarti 30-nya dibagi 2, yaitu berapa? 15. Nah, sudah ini tinggal dijumlahkan. 30 ditambah 30 ditambah 15, hasilnya adalah 75 derajat. Oke, paham anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke nomor 6. Bersiap ya. Nomor 6. Silahkan. Ini soalnya sama. Caranya tadi dengan nomor 5. Sama juga 5 hitungan. Silahkan dikerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Selesai. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 135 derajat. Dari mana 135? Kita lihat. Ya guys, 1 itu berapa derajat? 30, berikutnya 30. Ini juga 30. Ini juga 30. Jadi berapa? 30 tambah 30, itu baru 120 ditambah yang ini setengahnya 15. 135. Oke, bisa semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu menghitung sudut pada bangun datar. Mari bersiap-siap untuk bagian yang kedua. Baik, anak-anak kelas 4, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini ada bangun segitiga. Kita hitung berapa jumlah sudutnya. Kita hitung dulu menggunakan busur derajat ya. Oke, ini kita lihat. Nah, ini busur derajatnya. Kita hitung. Nih yang beripit nolnya nol yang dalam. Kita lihat 0, 10, 20, 30, 40, 50. Berarti sudut yang ini adalah 50 derajat. Oke, berikutnya sudut yang sebelah sini. Ini juga lihat, kita lihat nolnya yang beripit. Nolnya yang pakainya yang di luar berarti 0, 10, 20, 30. Nggak sampai 40, ada di tengah-tengah berarti 35 derajat. Ya. Ini dan yang ketiga, kita hitung juga. Ini nolnya pakai nol yang dalam, nih yang beripit yang dalam. Kita lihat dari 90 lewat. Itu setengahnya berarti 95. Nih ya, 95.
derajat. Nah, anak-anakku sekalian yang hebat, ini kalau kita jumlahkan semua sudut segitiga ini, yaitu 50 ditambah 35 ditambah 95, jumlah seluruhnya adalah 180 derajat. Jadi bisa disimpulkan bahwa jumlah seluruh sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Sekali lagi diingat, jumlah seluruh segitiga adalah 180 derajat. Oke ya, diingat-ingat terus ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lihat untuk bangun datar segi 4 ya. Kita ambil contoh yang segi 4 ini adalah jajar genjang ya. Kita hitung berapa jumlah semua sudutnya. Kita hitung satu persatu ya. Baik, kita lihat yang pertama nih. Kita lihat yang berimpit ini yang bagian dalam ya. Pakai busurnya yang bagian dalam yang berimpit. Maka kita hitung 10, 20, 30, 40. Oh, dia ada 45 derajat ya. Sudut yang pertama ini 45 derajat. Kita lanjutkan ke sudut yang kedua. Kita lihat ini pakai yang luar ya. Yang berimpit adalah yang luar, nolnya, maka kita hitung yang luar. Ini ada 130, tidak sampai ke 140, berarti setengah-tengah 135 derajat. Yang kedua ini 135 derajat. Baik, kemudian yang ketiga ini, yang depannya, ini kita lihat yang berimpit yang dalam, ini kita lihat 130, ya 135 derajat. Sama, ini 135 derajat. Dan yang terakhir, ini kita lihat pakai nol yang luar 30, 40, ya 45 derajat ya, 45 derajat bisa kita lihat. Nah, kalau kemudian kita jumlahkan, ini juga sama, jumlahkan semua sudut pada jajar genjang, itu jumlahnya 45 tambah 135 tambah 45 tambah 135, itu jumlah sudutnya 360. Maka dari itu perlu diingat, jumlah semua sudut pada bangun jajar genjang atau segi 4 adalah 360 derajat. Ingat sekali lagi, jumlah semua sudut pada bangun jajar genjang atau segi 4 adalah 360 derajat. Coba kita bedakan dengan yang tadi. Kalau segitiga jumlah sudutnya berapa tadi, ingat? Ya, betul, 180 derajat. Kalau jajar genjang atau semua persegi 4 itu berapa? 360 derajat. Oke. Kita lanjutkan dengan latihan ya. Bersiap. Siapkan kembali buku biru. Baik anak-anak, kita coba ya dengan latihan soal. Baik, soal nomor 1. Siap-siap. Oke, tentukan besar sudut C ya. Tentukan besar sudut C. Pada bangun apa? Kita lihat bangun segitiga ini, sudut A, B, dan C ya. Tentukan sudut C. Besarnya berapa? Diketahui dia sudut A itu 115 derajat. Sudut B itu 40 derajat. Dan yang dicari adalah sudut C. Berapakah sudut C? Silakan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Ada yang tahu berapa jawabannya? Ada? Ya, betul. Jawabannya adalah 25 derajat. Bagaimana caranya? Tanpa menggunakan busur derajat? Betul. Tadi ya, kita tahu bahwa jumlah seluruh sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Maka tinggal dikurangi 180
dikurangi 115 dikurangi 40. Atau 180 dalam kurung dikurangi 115 ditambah 40 derajat. Sama dengan 180 dikurangi 155. Dan hasilnya adalah 25. Gitu ya. Bisa? Alhamdulillah, luar biasa. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, bersiap. Sama ini juga. Menentukan besar sudut C. Tapi bangunnya bangun jajar genjang. Oke, kita lihat. Sudut A 140 derajat. Sudut B itu 40 derajat. Sudut C itu yang ditanyakan, ya, silahkan dicari. Dan ada sudut D, ini misalnya sudah diketahui juga adalah 40 derajat. Baik, sama 5 hitungan, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah, subhanallah. Oke, berapa nilainya? Ya, betul. Dia adalah 140 derajat. Caranya sama seperti yang nomor 1. Hanya ingat tadi kalau segitiga dia jumlah seluruhnya adalah 180, tapi untuk persegi 4 berapa tadi? Ingat-ingat? Ya, betul, 360. Maka cara menghitungnya tinggal 360 dikurangi 140 dikurangi 40 dikurangi 40 atau 360 dikurangi dalam kurung 140 ditambah 40 ditambah 40. Jadi 360 dikurangi 220 yaitu 140. Oke, bisa ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagian 3, yaitu garis dan hubungan antar garis. Ya, bersiap-siap lagi. Kita awali anak-anakku sekalian dengan pengertian. Yaitu pertama pengertian ruas garis atau segmen. Ruas garis ini adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik di kedua ujungnya. Perhatikan, ini ruas garis AB, ditulisnya seperti ini, AB, di atasnya ada garis tanpa tanda panah. Ini disebut ruas garis atau dengan nama lain disebut segmen garis. Berikutnya adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas, ditandai dengan satu ujungnya titik, satu lagi adalah tanda panah. Perhatikan cara penulisan sinar garis. Perhatikan sinar garis AB atau ditulis seperti ini, AB dengan tanda garis di atas memakai panah. Kita lanjut. Berikutnya adalah yang namanya garis lurus. Ya, garis lurus. Ini, garis lurusnya adalah garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Ya, ditandai dengan tanda panah. Perhatikan penulisannya, garis lurus AB atau AB di atasnya pakai tanda garis dengan tanda panah di kedua ujungnya. Perhatikan perbedaannya antara ruas garis atau segmen garis, sinar garis, dan garis lurus. Ya, perhatikan kalau ruas garis ujungnya dua-duanya titik, kalau sinar satu ujungnya titik, satu ujungnya tanda panah. Kalau garis lurus, kedua ujungnya tanda panah. Baik ya, diingat-ingat terus ya. Insya Allah.
Berikutnya tentang macam garis. Yang pertama, macam garis itu adalah nih. Ini disebut dengan garis horizontal, yaitu garis yang mendatar dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang kedua adalah garis vertikal. Perhatikan, adalah garis yang tegak dari atas ke bawah atau sebaliknya. Ingat perbedaannya, kalau garis horizontal mendatar dari kiri ke kanan, kalau garis vertikal itu tegak atas ke bawah, gitu ya. Ingat-ingat terus, insya Allah. Selanjutnya kita bahas yang terakhir adalah hubungan antar garis. Yang pertama ada yang namanya garis sejajar, yaitu dua buah garis yang berada pada bidang datar yang keduanya tidak akan pernah bertemu. Ya, tidak akan pernah bertemu. Contohnya ini garis K sejajar dengan garis L, maka ditulisnya K sejajar dengan L. Nah, garis ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat misalnya di rel kereta, ya, rel kereta api. Perhatikan rel kereta api itu tidak akan pernah bertemu, ya, tidak akan pernah bertemu rel yang berdua itu, karena memang dia adalah sejajar. Atau kita lihat juga di tangga, ya, kalau tangga untuk naik ke genteng tuh sama juga, itu adalah garis yang sejajar. Banyak dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan hubungan antar garis sejajar. Berikutnya yang kedua adalah garis berpotongan. Garis berpotongan ini adalah garis yang berada pada bidang datar yang keduanya bertemu pada satu titik. Ya, ini kita lihat contohnya garis M bertemu dengan garis N pada satu titik. Dalam kehidupan sehari pun banyak, ya. Contohnya adalah persimpangan jalan. Itu bertemunya garis jalan yang pertama dan yang kedua, sehingga ada persimpangan. Ya. Berikutnya, yang ketiga adalah garis berpotongan tegak lurus. Ini sama, dua buah garis yang bertemu pada satu titik dan membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Ya, ini contohnya garis P berpotongan tegak lurus dengan garis Q. Ya, sedikit berbeda dengan garis berpotongan yang berikutnya adalah garis yang berimpit. Garis yang berimpit adalah dua buah garis yang berada pada bidang datar yang keduanya saling bertumpuk atau saling berimpit. Ini contohnya garis C berimpit dengan garis D. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, selesai materi tentang garis dan hubungan antar garis. Untuk ini tidak perlu latihan, ya. Ini tinggal diingat dan dihafalkan, insyaallah. Demikian pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih atas perhatian dan konsentrasinya. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dah.